tenaga arbitrase kebijakan kesehatan, tenaga investasi dan pendudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Terus ada juga kelompok tenaga kesehatan lingkungan. Itu ada di situ ada tiga keilmuan yang masuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan, yaitu sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, dan mikrologi kesehatan. Jadi tiga rumpun ini nanti kita bergabung yang masuk ke dalam tenaga kesehatan lingkungan. Jadi tidak hanya sanitasi lingkungan di dalamnya. Jadi lulusan entomologi juga, mikrobiologi itu masuk ke rumpun tenaga kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga ada kelompok tenaga gizi, ada nutrionis dan dietsin. Baik, terkait ini kita akan coba mengaitkan bagaimana menjadi sanitarian unggul ini di era revolusi industri 4.0. Kita tahu bersama kondisi saat ini adalah teknologi informasi ini menjadi basis dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tidak ketinggalan adalah bidang kesehatan lingkungan. Jadi mau tidak mau kita harus melek informasi, melek teknologi agar keilmuan sanitarian ini tetap update dan mengikuti perkembangan zaman. Terus sekarang juga ditandai dengan bahwa segala hal ini ternyata kelihatannya menjadi tanpa batas dengan efek teknologi yang masif yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan syarat ada jaringan internet kita bisa melakukan hal itu. Dan yang lebih penting lagi yang harus kita pahami bersama adalah era revolusi industri 4.0 ini adalah bahwa kekuatan data ini yang tak terbatas. Dan ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sanitarian. Bagaimana itu bentuknya? Nanti kita coba lihat apa yang bisa kita manfaatkan dari data-data yang ada ini. Dan yang terakhir ini kita harus sadar bahwa teknologi digital sangat masif saat ini. Dari mulai bangun tidur, mau tidur sampai tidur lagi gitu ya. Dari bangun tidur sampai bangun lagi. Itu hampir kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi digital. Salah satunya adalah lewat handphone pintar kita yang kelihatannya tidak terlepas, selalu ada di genggaman kita. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita menghadapi era revolusi industri 4.0 ini? Pertama, teman-teman di lingkungan ahli kesehatan lingkungan Indonesia ini harus memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas profesionalisme tenaga sanitarian ini. Yang jelas sumber daya manusia kita sebagai sanitarian ini harus memiliki kompetensi dan kualitas dari keilmuan kita sebagai tenaga sanitarian. Ya. Dari kualitas dan kompetensi ini nanti akan lahir ya yang namanya profesionalisme itu. Jadi syaratnya profesionalisme itu ya kita harus kompeten, harus menguasai ilmu dalam bidang yang kita geluti. Dari tenaga kerja yang profesional ini ujungnya nanti itu biasanya akan connect ke jiwa entrepreneur ya, jiwa entrepreneur dari seseorang yang sudah profesional. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan bagaimana
mau tidak mau kita harus mempacu secara pikiran kita. Jadi knowledge pengetahuan kita harus terus dipacu, harus terus ditambah, harus terus digali, terutama terkait bagaimana kita berpikir secara kreatif dan inovatif dalam bidang yang kita geluti. Dalam hal ini kita bahas adalah terkait dengan sanitarian. Terus saya memberikan salah satu alternatif bagaimana agar kita bisa berkreatif dan inovatif itu dengan istilah sanitarian perfect. Ya, ini sanitarian perfect yang mana di dalamnya adalah yang dibangun adalah penguatan dan peningkatan keilmuan di bidang sanitasi. Ya. Nanti ujungnya ketika kita sudah melakukan sanitarian perfect ini, ya, ujungnya nanti kita bisa menjadi seorang pengusaha atas karya-karya terkait permasalahan bidang sanitasi yang kita geluti. Ya. Nanti pada sesi pertama tayangan pertama ini nanti kita khusus bahas bagaimana membangun seorang sanitarian yang profesional. Baru nanti pada bagian kedua kita bahas terkait bagaimana menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur dalam bidang sanitasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih sanitarian unggul itu? Ya. Ini ada dua kata, sanitarian dan unggul. Tadi sanitarian kita sudah bahas. Yang paling penting sebenarnya adalah di sini ada kata-kata unggul. Kalau kita bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kata unggul itu berarti lebih tinggi. Lebih tinggi itu artinya bisa pandai kita itu daripada orang lain atau profesi yang sama dengan kita. Baik pandai, ya, baik cakap, kuat. Jadi lebih pandai, lebih baik, lebih cakap, lebih kuat, lebih awet dan sebagainya daripada yang lain. Artinya daripada teman seprofesi sanitarian yang lain. Tapi saya mengistilahkannya bahwa sanitarian unggul adalah sebenarnya adalah profesional plus, ya. Jadi di depan kita memang dituntut, ya, harus menjadi seorang sanitarian yang profesional. Seperti apa itu? Tapi sebelum ke sana sebenarnya ada persyaratan gitu. Sesuatu yang disebut profesional atau unggul itu adalah ada beberapa kriteria, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah jelas harus punya keterampilan yang tinggi kalau kita mau disebut profesional. Kalau kita mau disebut unggul itu kita harus memiliki keterampilan. Kalau kita mau disebut sanitarian unggul, maka kita harus punya keterampilan di bidang sanitarian. Termasuk yang kedua adalah syaratnya kita harus mahir. Karena keterampilan itu kan biasanya disambung dengan penggunaan alat bantu gitu, ya. Dalam hal ini mungkin tugas sanitarian ada beberapa penggunaan alat untuk melancarkan kegiatan pekerjaan harian, dan kita harus mahir gitu, harus mahir menggunakan alat itu. Nah, tentu syarat selanjutnya ini sangat mendukung. Untuk mencapai itu ya pastinya kita harus punya ilmunya terus ditambah, pengalamannya juga. Termasuk yang harus kita terus diasah adalah terkait kecerdasan menganalisis masalah. Jadi kita tidak hanya menghadapi masalah, tapi kita harus bisa menganalisis masalah. Ini saya kira harus, karena di dalam dunia pekerjaan itu pasti ada dihadapkan berbagai masalah
terkait kegiatan yang kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita mau disebut unggul atau profesional, itu kita harus punya orientasinya ke depan, ya. Jadi punya visi ke depan harus seperti apa dan sebagainya, ya. Tidak hanya menunggu, tapi kita punya inisiatif, punya keinginan mau seperti apa, ya. Dan yang terakhir ini yang harus kita bangun kalau kita ingin menjadi seorang sanitarian unggul atau profesional, itu ada kita harus punya sikap mandiri, ya. Tidak ketergantungan kepada orang lain, walaupun kita yakin bahwa sebagai manusia pasti membutuhkan orang lain, tapi di situ partner, tidak tergantung, tapi saling kerjasama dan lain sebagainya yang untuk merealisasikan dari tujuan kita, ya. Jadi saya kira 5 poin ini harus teman-teman catat betul kalau kita mau ingin mencapai sanitarian unggul atau kita mau disebut sebagai profesional sebagai tenaga sanitarian, ya. Dan kalau kita lihat unsurnya itu untuk membangun suatu profesionalisme itu adalah sini jelas tadi kita udah singgung yang namanya knowledge, ilmu pengetahuan. Terutama terkait pekerjaan itu kita harus terus menambah. Ya, jangan puas sampai di situ, tapi kita terus menambah pengetahuannya sehingga kita bisa menguasai bidang yang kita geluti. Tidak hanya pengetahuan, tadi kita juga harus punya skill, keterampilan. Di sini yang mungkin harus kita bangun juga dengan era yang sekarang itu adalah komunikasi verbal dan tertulis, ya. Kita mampu bisa bicara di depan orang banyak, menyampaikan ide dan gagasan dan memberi solusi, gitu ya. Tapi juga kita harus, seorang sanitarian itu harusnya bisa berkomunikasi secara tertulis. Jadi ide dan tulisan ini malah lebih langgeng, jangkauannya lebih banyak, lebih luas. Ini harusnya kita kuasai, ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang penulis yang terkait dengan dunia kita. Saya kira ini penting, ya, yang harus teman-teman terus dilatih. Nanti dalam sesi-sesi saya sudah berbagi beberapa video juga, tapi nanti ke depan akan saya terus tambah terkait bagaimana kita melatih bisa menulis secara rutin, bisa menuangkan ide yang teman-teman dapatkan di lapangan terkait bidang sanitarian ini, sehingga informasinya nyampe ke banyak orang, sehingga kita nggak capek-capek memberikan informasi itu, terutama ke wilayah kerja kita. Termasuk di dalamnya keterampilan yang harus kita bangun adalah bagaimana kita menemukan interpersonal. Kemampuan diri kita ini terus secara interpersonal ini terus dibangun. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun tim, kerjasama tim, kerjasama lintas sektor dan lain sebagainya. Termasuk kita bisa menjadi seorang yang bisa mengatur, yang bisa mendelegasikan suatu kegiatan biar berhasil, itu memang harus ada leadernya. Dan kita harus bekerja sama, tidak hanya seprofesi, tapi harus lintas sektoral, ya, lintas profesi dan sebagainya, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara sendiri. Termasuk di era sekarang ini adalah teknologi, ya, ini harus kita kuasai juga. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan keterampilan yang harus kita bangun juga, yang harus kita lakukan terus menerus adalah bagaimana kita bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang ada. Problem solving harus kita latih terus, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah ini. Ini kuncinya tidak lain adalah banyak membaca dan banyak kita bertemu dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan
penyelesaian suatu masalah, sehingga kita bisa mendapat pelajaran dari apa yang kita pelajari tersebut. Di sini juga yang unsur profesionalisme yang harus kita bangun adalah attitude, ya. Termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana kita punya inisiatif, bagaimana kita bisa proaktif, stabil secara emosional, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun percaya diri dan motivasi diri, itu yang penting. Dan unsur yang selanjutnya dari profesionalisme itu adalah growing. Ini terkait dengan penampilan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya. Kita harus memperlihatkan kemampuan kita, karena diri kita ini sebenarnya adalah mencerminkan siapa atau apa yang ada di dalam pikiran. Jadi itu juga harus diperlihatkan. Saya kira keempat unsur ini harus kita bangun terus menerus, ya. Dan terkait profesionalisme ini, ya, ini teman-teman tinggal baca, sebenarnya sudah ada panduan. Jadi apa yang harus kita lakukan terkait dengan profesi sanitarian ini? Kalau kita baca di keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 373 tahun 2007 itu tentang standar profesi sanitarian, itu sangat jelas bahwa standarnya tuh kita harus tahu terkait dengan aspek kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan, dan vektor penyakit. Pada sasarannya adalah perumahan, tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi, dan matra. Ya, jadi makanya kenapa saya menyusun buku 7 kunci menuju Indonesia sehat, ya. Jadi buku saya yang warna kuning itu adalah isinya adalah keahlian kita ini sanitarian. Jadi bagaimana kalau Indonesia ingin sehat, kuncinya sebenarnya jujur, ya. Sadar tidak sadar adalah kita harus bisa menyehatkan makanan. Ya, ini adalah keilmuan kita. Kita harus mampu menyehatkan air, kualitas air. Kita harus bisa menyehatkan limbah cair dengan mengendalikan limbah, ya. Bagaimana pengolahan limbah cair yang baik dan benar, termasuk pengolahan limbah padat sampah, termasuk juga adalah limbah medis ketiga, ya. Ini karena juga kita menghasilkan itu dalam beberapa bidang pekerjaan, termasuk adalah kesehatan udara, kesehatan rumah dan binatang. Jadi itu keilmuan kita yang harus terus dikembangkan. Jadi ketujuh aspek kajian kesehatan lingkungan, saya kira ini terus berkembang dan kita harus bisa mengikuti perkembangan. Termasuk yang terakhir adalah terkait penyakit COVID-19. Ini juga kan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya ujungnya adalah bagaimana, ya, limbah yang dihasilkan dari misalnya penanganan COVID, gitu, itu kan terkait kita juga. Mungkin nanti dalam sesi selanjutnya kita bisa bahas terkait penanganan limbah dari sisa-sisa APD untuk penyakit COVID-19 ini. Terus selanjutnya itu kita juga di situ disebutkan bahwa peran dan fungsi kompetensi sanitarian. Jadi kalau kita ingin jadi sanitarian unggul, maka ini harus perhatikan. Jadi yang pertama adalah peran sebagai pelaksana kegiatan counseling. Jadi sanitarian profesional itu dia harus bisa sebagai pelaksana juga, ya, kegiatan. Termasuk sebagai pengelola kesehatan lingkungan, sebagai pengajar, pelatih, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peran sebagai peneliti kesehatan lingkungan. Nah, dari keempat ini kelihatannya yang poin 4, penelitian kesehatan lingkungan ini yang sangat minim kelihatannya dilakukan oleh teman-teman. Tapi nanti di ujung saya akan coba sebenarnya
peran sebagai peneliti kesehatan ini ujungnya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di program. Ya, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Jadi fungsi 4 ini yang harus teman-teman garap ya. Gitu kan. Nah, ini coba saya crosskan antara profesi di lingkup kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan standar pelayanan kesehatan esensial. Jadi kalau teman-teman baca di beberapa literatur itu, pelayanan kesehatan esensial itu ada 10 bagian. Ya. Mulai dari memantau status kesehatan suatu wilayah kerja teman-teman, mendiagnosa dan investigasi, ya, termasuk edukasi dan pemberdayaan, memobilisasi kemitraan, menyusun perencanaan dan kebijakan, mendorong hukum dan peraturan terkait bidang kesehatan, menciptakan rujukan dan jaminan mutu layanan, gitu ya. Dan yang kedelapan, menjamin kualitas tenaga kesehatan. 9, evaluasi terkait efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan yang sudah ada. Dan yang 10 adalah penelitian. Nah, dari 10 item ini, kalau kita coba lihat dari keilmuan kesehatan masyarakat, ya, rumpun kita, grup kita, kesehatan lingkungan itu masuk ke dalam pengembangan substansi kesehatan. Ya. Jadi kalau tenaga epidemiologis, statistik, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, dan kebijakan kesehatan, itu pengembangan ilmu kesmas. Kalau kita substansi kesmas, ya, di dalamnya kita masuk ke kesehatan reproduksi sama kesehatan kerja itu masuk, karena kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja itu melakukan 10 item tadi pelayanan kesehatan esensial. Ya. Nah, saya di sini ingin menekankan bahwa tadi saya juga sudah singgung bahwa ini yang paling minim ini sebenarnya poin penelitian. Karena kalau ini dilakukan sebenarnya ini adalah akan menghasilkan satu wawasan baru atau solusi inovatif dari masalah kesehatan. Dan penelitian ini jangan dilakukan kita sendiri, teman-teman bisa kerjasama dengan bidang yang lain, dengan profesi yang lain, ya. Saya yakin di tempat wilayah kerja teman-teman di situ mungkin ada Poltekkes, ada kalau di tempat saya juga bisa kerjasama di Bankes, terus juga ada oleh kesehatan, termasuk yang di luar kesehatan itu bisa kita jalin kerjasama untuk terkait dengan pendidikan. Yang paling ringan barangkali teman-teman kan di program kerja melakukan pendataan secara rutin tiap tahun, ya. Baik itu misalnya tentang rumah sehat, tentang tempat-tempat umum, ya, dan kegiatan yang lain. Nah itu kalau bisa dianalisis gitu ya, dilakukan analisa, dan itu artinya kita udah melakukan suatu kajian penelitian, dan hasilnya itu akan mengeluarkan rekomendasi. Oh, kenapa masalah ini masih ada dengan permasalahan lingkungan yang seperti ini? Itu jadi nanti outputnya jelas. Ujungnya kita akan menentukan prioritas kerja tahun berikutnya ini harus diprioritaskan, karena kalau ini nggak ditanganin akan berakibat A, B, C, D. Itu harusnya berpikir sampai sana ya. Dan ini kalau bisa sudah dimulai oleh teman-teman, ya, dan saya yakin teman-teman mampu melakukan ini. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sambung sesi kedua terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang entrepreneurship. Tadi kita harus sebutkan bahwa kita harus mempunyai keahlian menulis, ya. Ini akan saya sampaikan nanti sesi kedua. Jadi jangan lupa teman-teman beri komentar apa materi yang ingin teman-teman butuhkan. Silakan ditulis di komentar, ya. Jangan lupa juga
juga subscribe, like, juga share ya, biar banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Saya kira untuk sesi ini saya cukupkan sekian, nanti kita sambung ke sesi yang kedua. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya Hairi bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.